Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Surat Al-Baqarah ayat 57. Artinya, dan kami naungi dengan awan dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan tidaklah mereka menganiaya kami, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dulur-dulur seiman, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal murka yang dihapuskan terhadap mereka, maka Allah kembali mengingatkan mereka akan limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Untuk itulah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 57 ini, yaitu antara lain wa zallalna 'alaikumul ghamama, yang artinya dan kami naungi kalian dengan awan. Al-ghamam adalah bentuk jamak dari ghamamah. Dinamakan demikian karena ghamamah menutupi langit, artinya awan putih. Mereka dinaungi oleh awan agar terhindar dari sengatan panas matahari padang pasir yang sangat terik itu. Imam Nasa'i dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam hadis Al-Futun bahwa mereka dinaungi oleh awan ketika berada di padang pasir. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ar-Rabi Ibnu Anas, Abul Mijlas, Ad-Dahha, dan As-Sadi, hal yang semisal dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dulur-dulur seiman, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah wa zallalna 'alaikumul ghamama, bahwa hal ini terjadi di padang pasir. Mereka dinaungi oleh awan tersebut hingga terhindar dari teriknya matahari. Ibnu Jarir dan lain-lainnya mengatakan bahwa awan tersebut lebih sejuk dan lebih baik daripada awan biasa. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah, telah menceritakan kepada kami Shiblun dari Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid sehubungan dengan makna firman ini, bahwa yang dimaksud dengan awan di sini bukanlah awan yang didatangkan dengannya kelak di hari kiamat, melainkan awan yang khusus hanya bagi mereka. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Musanna Ibnu Ibrahim dari Abu Huzaifah. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh As-Saud dan lain-lain dari Ibnu Abu Nujaid dari Mujahid. Dulur-dulur seiman, seakan-akan yang dimaksudkan hanya Allah yang mengetahui bahwa awan tersebut bukanlah awan yang ada pada kita, melainkan jauh lebih indah dan lebih semerbak serta lebih baik pemandangannya. Sunaib dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Hajjaj Ibnu Muhammad dari Ibnu Jurayj bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan sehubungan dengan tafsir Al-Baqarah ayat 57 ini, di mana yang artinya dan kami naungi kalian dengan awan. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa awan tersebut lebih sejuk dan lebih semerbak baunya daripada awan biasa. Awan inilah yang oleh Allah datang dengan memakainya seperti yang dinyatakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 210, yang artinya tiada yang mereka nanti-nantikan pada hari kiamat nanti melainkan datangnya Allah dalam naungan awan dan malaikat. Dulur-dulur seiman, awan inilah yang para malaikat datang dengan membawanya dalam perang Badar. Ibnu Abbas mengatakan awan tersebutlah yang menaungi mereka
atau Bani Israel ketika di padang pasir. Adapun dalam firman Allah, dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 57 ini, itu menurut keterangan ahli tafsir itu berbeda-beda sehubungan dengan hakikat dari manna ini. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa manna itu turun pada mereka di pohon-pohon, lalu mereka menaikinya dan memakannya dengan sepuas-puasnya. Mujahid mengatakan bahwa manna adalah getah. Ikrimah mengatakan bahwa manna adalah suatu makanan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka seperti hujan gerimis. As-Saddi mengatakan bahwa mereka berkata, "Hai Musa, bagaimanakah kami dapat hidup di sini tanpa ada makanan?" Maka Allah menurunkan manna kepada mereka. Manna itu turun lalu terjatuh pada pohon zanjabil atau pohon jahe, semacam pohon jahe. Dulur-dulur seiman, Qatada mengatakan bahwa manna itu turun di tempat mereka berada seperti turunnya salju. Bentuknya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Manna turun kepada mereka mulai dari terbit fajar hingga matahari terbit. Seseorang dari mereka mengambil sekadar apa yang cukup bagi keperluannya di hari itu. Bila ia mengambil lebih dari itu, maka manna menjadi busuk dan tidak tersisa. Akan tetapi, bila hari yang keenam tiba, yakni hari Jumat, maka seseorang mengambil kebutuhannya dari manna untuk hari itu dan hari besoknya. Mengingat hari besoknya adalah hari Sabtu, karena hari Sabtu itu merupakan hari libur bagi Bani Israel, bagi mereka. Tidak seorang pun yang bekerja pada hari itu untuk penghidupannya. Hal ini semuanya terjadi di daratan. Dulur-dulur seiman, Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa manna adalah minuman yang diturunkan kepada kaum Bani Israel. Rupanya seperti madu, mereka mencampurnya dengan air lalu meminumnya. Wahab Ibnu Wanabih pernah ditanya mengenai manna. Ia menjawab bahwa manna itu adalah roti lembut seperti biji jagung atau seperti dedak. Abu Ja'far Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepadanya Muhammad Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Israel dari Jabir, dari Amir yaitu Asy-Sya'bi, yang mengatakan bahwa madu kalian ini merupakan 1/70 dari manna. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam bahwa manna adalah seperti madu. Dulur-dulur seiman, tujuan utama dari semuanya dapat disimpulkan bahwa ungkapan para ahli tafsir mengenai hakikat manna tersebut berdekatan dan tidak terlalu jauh. Di antara mereka ada yang menafsirkan itu sebagai minuman, akan tetapi kenyataannya hanya Allah lah yang mengetahui. Dapat disimpulkan bahwa manna adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, baik berupa makanan atau minuman. Dulur-dulur seiman, mengenai salwa disebutkan oleh Ali ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas bahwa salwa itu adalah sejenis burung yang mirip dengan burung samani yang biasa mereka makan. As-Sadi mengatakan dalam kisahnya yang diketengahkan dari Abu Malik dan Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat Nabi SAW, bahwa salwa adalah burung yang mirip dengan burung samani. Dulur iman, Ibnu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad Ibnu Sabah, telah menceritakan kepada kami Abdul Somad Ibnu Abdul Warid dan seterusnya, bahwa dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa salwa adalah burung samani. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, As-Sabi'i dan seterusnya sampai Ar-Rabi Ibnu Anas. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa salwa itu adalah sejenis burung seperti burung yang kelak ada di surga, bentuknya lebih besar daripada burung pipit atau sama dengannya.
Dulur-dulur seiman, Qatarah mengatakan bahwa salwa adalah sejenis burung yang berbulu merah yang datang digiring oleh angin selatan. Seorang lelaki dari kalangan mereka menyembelih sebagian darinya dalam kadar yang cukup untuk keperluan hari itu. Dan bila ia melampaui batas dari pengambilannya, maka daging burung itu akan membusuk dan tak tersisa. Tetapi jika ia berada di dalam hari yang keenam, dan maksudnya berada di hari yang keenam, yakni hari Jumat, maka ia mengambil bagian untuk keperluan hari itu dan hari berikutnya, yaitu hari esok, yaitu hari ke-6 dan hari ke-7. Karena hari yang ke-7 itu atau hari Sabtu itu merupakan hari libur bagi mereka. Tiada seorang pun yang bekerja di hari itu dan tiada seorang pun yang mencari sesuatu padanya. Dulur-dulur seiman, Wahab ibnu Munabbih mengatakan bahwa salwa adalah burung yang gemuk seperti burung merpati. Burung-burung tersebut datang kepada mereka dengan berbondong-bondong dari Sabtu ke Sabtu yang lainnya. Kemudian mereka mengambil sebagian darinya. Di dalam riwayat yang lain dari Wahab disebutkan bahwa kaum Bani Israel meminta kepada Musa alaihissalam agar diberi daging. Lalu Allah berfirman, "Aku benar-benar akan memberi mereka makan berupa daging yang paling sedikit di muka bumi." Kemudian Allah mengirimkan angin kepada mereka, lalu berjatuhanlah salwa di tempat tinggal mereka. Salwa tersebut adalah samani yang berbondong-bondong terbang setinggi tombak. Mereka menyimpan daging burung samani itu untuk keesokan harinya, tetapi daging itu membusuk dan roti pun menjadi basi. Dulur-dulur seiman, As-Sadi mengatakan bahwa tatkala Bani Israel memasuki padang Sahara, mereka berkata kepada Musa alaihissalam, "Bagaimana kami dapat bertahan di tempat seperti ini? Di manakah makanannya?" Maka Allah menurunkan manna kepada mereka. Manna turun kepada mereka dan berjatuhan dari pohon jahe. Sedangkan salwa adalah sejenis burung yang bentuknya mirip dengan burung samani, tetapi lebih besar sedikit. Seseorang dari mereka bila menangkap burung salwa itu terlebih dahulu mereka melihatnya, jika burung yang ditangkapnya itu gemuk, maka mereka menyembelihnya, tetapi jika kurus mereka melepaskannya. Jika telah gemuk, maka burung itu baru ditangkap. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, "Ini makanannya. Manakah minumannya?" Maka Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya pada sebuah batu besar. Setelah batu itu dipukul dengan tongkatnya, memancarlah 12 mata air yang mengalir, hingga tiap-tiap suku dari Bani Israel mempunyai mata airnya sendiri. Mereka berkata lagi, "Ini minuman, maka manakah naungannya?" Mereka dinaungi oleh awan. Dan mereka berkata lagi, "Ini naungan, manakah pakaiannya?" Tersebutlah bahwa pakaian mereka tahan lama dan tidak robek-robek. Dulur-dulur seiman, yang demikian itu disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 57 yang artinya, "Dan kami naungi kalian dengan awan dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa." Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 60 Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu ini dengan tongkatmu, lalu memancarlah dari 12 mata air." Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumannya mereka masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dulur-dulur seiman, telah diriwayatkan dari dulur-dulur seiman, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 57 yang artinya, "Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian." Itu adalah perintah dalam ayat ini, mengandung makna ibadah atau boleh, pengarahan, dan sebagai anugerah. Sedangkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 57 juga di kalimat yang lain
yang artinya dan tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Itu makna yang dimaksud dari ayat sebelumnya, yaitu kami perintahkan mereka untuk makan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, dan hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah. Seperti pengertian yang terdapat ayat lainnya, yaitu dalam firman Allah dalam surat Saba ayat 15, di mana artinya adalah makanlah oleh kalian dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Dulur-dulur seiman, akan tetapi mereka Bani Israel menentang dan kafir, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, padahal mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri semua tanda kebesaran Allah yang jelas, mukjizat-mukjizat yang pasti, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam. Dari keterangan ini tampak jelas keutamaan para sahabat Nabi SAW yang berada di atas semua sahabat-sahabat nabi-nabi yang lain dalam hal kesabaran, dalam hal keteguhan, dan ketegaran mereka yang tidak pernah surut. Padahal mereka selalu bersamanya dalam semua perjalanan dan peperangan. Antara lain adalah perang Tabuk yang situasinya sangat panas dan melelahkan. Sekalipun demikian mereka tidak pernah meminta kepada Nabi SAW untuk mengadakan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam dan hal-hal yang aneh. Padahal hal tersebut amatlah mudah bagi Nabi SAW. Hanya ketika rasa lapar sangat melemahkan tubuh mereka, mereka meminta kepada Nabi SAW agar makanan yang mereka bawa diperbanyak. Untuk itu mereka mengumpulkan semua makanan yang ada pada mereka, lalu terkumpullah makanan yang jumlah keseluruhannya sama dengan tinggi seekor kambing yang sedang duduk istirahat. Kemudian Nabi SAW berdoa agar makanan tersebut diberkahi. Ternyata akhirnya mereka dapat memenuhi semua wadah makanan yang mereka bawa. Demikian pula ketika mereka memerlukan air, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu datanglah awan yang langsung menghujani mereka. Akhirnya mereka minum dan memberi minum ternak mereka hingga dapat memenuhi wadah air minum yang mereka bawa. Kemudian mereka melihat keadaan hujan tersebut. Ternyata hujan tidak melampaui batas pasukan kaum muslim bermarkas. Dulur-dulur seiman, hal ini jelas lebih utama dan lebih sempurna, yang menunjukkan keikhlasan mereka dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah berkuasa untuk memenuhi apa yang diminta oleh Rasulullah SAW buat pasukan kaum muslim yang mengikuti saat itu. Dulur-dulur seiman, demikian adalah dulu penjelasan mengenai makna ayat 57 dari surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.